Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya yang ada linknya di bawah. Saya Ekoloris Guasa dan di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wush. Oke, kita masuk di slide pertama tentang pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Masuk kita di slide berikutnya tentang manfaat perdagangan internasional. Adapun manfaat perdagangan internasional, pertama, meningkatkan cadangan valuta asing dan devisa negara. Kedua, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya, menjalin kerjasama dan bersahabatan antar negara. Selanjutnya, memperluas lapangan kerja. Selanjutnya, mendorong semangat berprestasi dan bersaing, menjaga stabilitas harga, menciptakan efisien dan spesialisasi, dan terakhir, yaitu untuk menumbuhkan output di dalam negeri dan meningkatkan pendapatan nasional. Hui! Masuk kita di slide selanjutnya. Faktor pendorong. Adapun faktor pendorong yang ada di sebelah atau di PowerPoint yang ada di sebelah. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Kedua, adanya perbedaan selera. Selanjutnya, perbedaan iklim. Adanya spesifikasi, perbedaan IPT, dan terakhir, tidak semua negara dapat diproduksi barang sendiri. Slide selanjutnya, faktor penghambat. Adapun faktor penghambat tentang perdagangan internasional ini. Pertama, tidak amannya suatu negara. Pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Selanjutnya, tidak stabil kurs mata uang asing. Selanjutnya, perbedaan mata uang antar negara. Selanjutnya, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Dan terakhirnya, kualitas sumber daya yang rendah. Oke, masuk kita ke slide berikutnya lagi, yaitu apa sih itu teori perdagangan internasional itu? Di sini teori perdagangan internasional itu mencoba untuk memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan atau pertukaran dengan negara-negara lain. Selanjutnya lagi kita ke slide berikutnya, yaitu tentang teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional pertama, merkantilisme. Kedua, absolute advantage. Ketiga, comparative advantage. Dan terakhirnya, Joe-Purtin factor theory. Lihat di PowerPoint yang sebelah ya, sebab agak kurang juga untuk membaca bahasa Inggris. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu teori merkantilisme atau ekspor impor. Suatu cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin mengimpor. Oke, masuk lagi kita ke slide berikutnya, yaitu tentang teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Jika negara
tersebut memiliki keunggulan mutlak, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Slide berikutnya lagi, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Selanjutnya lagi, teori ketersediaan faktor produksi atau the opportunity factor theory. Basis dari keunggulan komparatif tersebut, pertama, faktor environment, yaitu memiliki faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi. Selanjutnya lagi, apa sih atau apa kebijakan perdagangan internasional itu? Kebijakan perdagangan internasional, segala macam tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan tersebut. Slide berikutnya lagi, kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produksi dari dan ke luar negeri. Selanjutnya lagi, kebijakan perdagangan proteksional. Adapun kebijakan perdagangan proteksional tersebut, pertama, kuota, subsidi, premi, larangan impor, duping, diskriminasi harga, dan terakhir, larangan ekspor. Dan terakhir, tujuan atau apa sih tujuan perdagangan internasional ini di dalam negeri atau di luar negeri? Tujuannya, pertama, mengendalikan ekspor dan impor. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, menyehatkan neraca pembayaran. Selanjutnya, meningkatkan kesempatan kerja. Dan terakhirnya, yaitu melindungi industri dari sektor-sektor lain di dalam negeri. Oke, sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan atau kesempatan hari ini. Dengan dukungan teman-teman dan terlebih-lebih yang maha kuasa.